Halo teman-teman, perkenalkan, saya Ahmad Irfanda, saya dari Prodi Informasi Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 7 enablers pada COVID-5. Baik, yang pertama yaitu apa itu enablers? Enablers adalah faktor yang secara individu kolektif mempengaruhi apakah sesuatu akan bekerja. Enablers juga dapat disebut sebagai faktor pendorong. Dalam hal ini, governance dan manajemen enabler TI perusahaan didorong oleh tujuan perusahaan atau kerangka kerja yang digunakan pada enablers tersebut atau menggunakan kerangka kerja COVID, di mana TI mendefinisikan tujuan terkait apa yang berbeda dan apa yang harus dicapai enabler. COVID-5 mendefinisikan 7 enablers yang digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, principles, policies, and frameworks. Yang kedua, proses. Yang ketiga, organizational structures. Yang keempat, culture, ethics, and behavior. Yang kelima, information. Yang keenam, service, infrastructure, and application. Yang ketujuh, people, skills, and competencies. Baik, dari ketujuh hal tersebut, di sini saya akan menjelaskan mengenai masing-masing enablers tersebut. Jadi, pada poin yang pertama ini yaitu Principles, Policies, and Frameworks merupakan bagian dari enabler yang menerjemahkan perilaku yang diinginkan ke dalam panduan praktis untuk kegiatan manajemen perusahaan sehari-hari. Jadi, pada poin yang pertama ini dijelaskan bahwasannya perusahaan menerjemahkan setiap pola atau kegiatan yang ada dalam perusahaan tersebut untuk digunakan sebagai praktik yang praktis, digunakan sebagai proses manajemen perusahaan sehari-hari. Kemudian, poin yang kedua yaitu proses. Proses merupakan bagian dari enabler yang menggambarkan seperangkat praktik dan kegiatan yang terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini juga menghasilkan serangkaian output yang mendukung pencapaian tujuan terkait TI. Jadi pada poin yang kedua ini, proses dalam enabler digambarkan sebagai serangkaian kegiatan atau praktik yang dilakukan setiap harinya dalam sebuah perusahaan yang kemudian digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, pada bagian proses ini tidak lepas atau selalu terkait dengan perangkat TI. Jadi, TI dalam bagian yang kedua ini saling keterkaitan antara proses dan manajemen TI yang dikelola pada perusahaan tersebut. Oke. Kemudian, poin yang ketiga yaitu organizational structure, merupakan entitas pengambilan keputusan kunci suatu perusahaan. Jadi pada poin yang ketiga ini, sebuah perusahaan apabila ingin mengambil keputusan selalu memperhatikan struktural pada perusahaan tersebut atau organisasi tersebut, di mana tingkatan yang paling atas digunakan atau sebagai penentu keputusan. Jadi tingkatan paling bawah atau hierarki yang paling bawah selalu berkoordinasi dengan tingkatan yang paling atas untuk mengkoordinasikan apakah keputusan yang akan diambil selanjutnya. Seperti itu. Oke. Poin yang keempat yaitu culture, ethics, and behavior. Atau budaya, etika, dan perilaku. Setiap perusahaan tentunya memiliki budaya dan etika yang berbeda. Sehingga pada penerapannya, meskipun budaya ini merupakan hal yang dianggap remeh oleh sebagian orang, budaya, perilaku, dan etika merupakan kunci faktor keberhasilan dalam tata kelola dan manajemen pada sebuah perusahaan. Jadi, apabila budaya yang diterapkan pada sebuah perusahaan tersebut merupakan budaya yang positif, maka apabila diterapkan pada setiap harinya, maka dampak yang akan ditimbulkan oleh perusahaan tersebut akan membawa perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jadi, apabila setiap perusahaan memiliki budaya yang berbeda, sebaiknya sumber daya manusia yang ada di dalamnya menerapkan budaya tersebut untuk membawa perusahaan menuju visi dan misinya, seperti itu. Kemudian, poin yang kelima yaitu information atau informasi. Informasi dalam hal ini adalah segala hal yang masuk di setiap organisasi yang mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menjaga tata kelola organisasi berjalan dengan baik. Tetapi pada tingkat operasional, informasi ini sangat sering digunakan sebagai produk utama dari perusahaan itu sendiri. Jadi, informasi pada poin kelima ini merupakan segala hal ataupun segala informasi yang masuk atau dari luar perusahaan
eksternal maupun internal perusahaan yang kemudian digunakan sebagai eh, faktor pendorong organisasi tersebut akan mengambil keputusan apa. Jadi, informasi di sini merupakan hal yang sangat penting. Bahkan dalam tingkat operasional, informasi digunakan sebagai poin utama pendukung kemajuan perusahaan tersebut. Yang keenam, Service Infrastructure and Application merupakan bagian dari enabler yang menyediakan layanan perusahaan dengan pengelolaan teknologi informasi dan jasa. Jadi, pada poin yang keenam ini, layanan yang diberikan oleh perusahaan selalu terkait dengan TI, yang kemudian pengelolaan teknologi informasi dan jasa yang ada di perusahaan tersebut dikelola dengan baik untuk kemajuan perusahaan tersebut. Yang ketujuh yaitu People, Skills, and Competency, merupakan bagian dari enabler yang membagi antara individu, sumber daya manusia yang diperlukan untuk berhasil menyelesaikan semua kegiatan dan tanggung jawab pada sebuah perusahaan, membuat keputusan yang benar, dan mengambil tindakan korektif. Jadi, pada poin yang ketujuh ini, People, Skills, dan Kompetensi. Ketiga poin ini saling terkait, yaitu antara manusia atau sumber daya yang ada di dalam perusahaan tersebut, skill yang dimiliki, dan kompetensi yang akan dicapai. Jadi, apabila ketiga poin tersebut dapat diwujudkan, yaitu yang pertama, skill yang dimiliki oleh manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut atau sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut yang kemudian digunakan untuk mencapai kompetensi untuk mengambil sebuah keputusan atau memanajemen tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing individu. Seperti itu. Enabler harus dipertimbangkan dalam hal keterkaitan antara masing-masing enabler, membutuhkan input dari enabler lain. Jadi, masing-masing enabler memiliki keterkaitan antara satu sama lain yang kemudian digunakan untuk mendukung kemajuan sebuah perusahaan. Misalnya, proses memerlukan informasi dan struktur organisasi memerlukan keterampilan dan perilaku. Jadi, masing-masing hal tersebut saling terkait. Sekian video penjelasan terkait enabler dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.